Oke ya, lanjut. Mungkin tadi sampai Wilhelm Smith yang menentang teori bermulanya agama itu dari politeisme menjadi monoteisme. Nah, kemudian eh, pendapat Wilhelm Smith ini tuh didukung lagi oleh Sir Flinders Petrie kalau nggak salah ya. Itu dari Universitas College London. Dia tuh mengatakan kalau misalnya penyembahan atas Tuhan itu tuh cuman sebatas penyembahan ruh-ruh doang, seharusnya kita tuh menemukan praktik-praktik penyembahan atas ruh yang mendahuluinya gitu. Tapi dalam bukti nyatanya, bukti lapangannya mengatakan sebaliknya gitu. Jadi yang dimaksud di sini tuh kalau misalnya yang dimaksud dengan Tuhan ada penyembahan ruh-ruh kayak gitu, harusnya tuh ada ruh-ruh yang sebelumnya yang dijadikan sebagai sesembahan juga gitu. Logikanya harusnya tuh benar politeisme, tapi dalam bukti lapangannya tuh ternyata enggak. Nah, itu tuh bukti konkretnya kenapa Sir Flinders ini tuh menentang bahwa politeisme dulu yang pertama. Tetapi yang pertama tuh adalah monoteisme. Nah, juga bukti ini tuh dibangun lagi atau dikuatkan lagi oleh yang namanya tuh uh, Scott Scott Long. Siapa sih? Pak. Nah, Stephen Langdon. Itu tuh dari Universitas Oxford ya. Emang ini banyaknya tokoh-tokoh orientalis. Stephen Langdon. Nah, dia tuh mengatakan bahwa sejarah peradaban manusia yang dimulai dari uh, penyembahan roh-roh yang banyak itu politeisme dan menjadi monoteisme itu adalah degradasi atau penurunan dari peradaban manusia itu sendiri. Nah, kemudian beralih lagi ke tokoh Islam nih. Yang sekarang kita ke tokoh Islam tuh ada Dr. Abdullah Umar Faruk. Dia masih warga Amerika sih ya, masih orang barat gitu, cuman Islam. Dia itu mengatakan bahwa sebenarnya tuh politeisme itu tuh nggak didukung gitu, dan pendapat Wilhelm Smith itu didukung oleh fakta-fakta sejarah bahwa suku-suku atau ras-ras yang ada di Australia, Aborigin, Afrika, India, Hindu sebelum Hindu gitu, terus di Cina, Tiongkok itu sebenarnya tuh hampir mirip dengan kafir Quraisy pada zaman sebelum datangnya Islam. Mereka tuh percaya bahwa Tuhan tuh satu Allah. Mereka percaya Tuhan tuh satu Allah gitu, monoteisme. Tapi dalam praktiknya tuh banyak sesembahan-sembahan yang lain gitu. Tetapi pada hakikatnya tuh mereka percaya pada Tuhan tuh ya satu. Tapi entah bagaimana praktiknya tuh jadi ada banyak gitu. Seperti halnya Mesir gitu. Kurang lebih ada 120 nama-nama Tuhan. Ada yang beranggapan bahwa itu tuh emang Tuhan-Tuhan yang berbeda, tapi ada juga pendapat yang mengatakan 120 tuh mengatasnamakan pada satu Tuhan gitu. Cuman entah mengapa kesininya tuh jadi ada kayak banyak dewa-dewa gitu ya. Nah, itu kalau misalnya diambil dari bukti sejarah gitu ya, dari bukti lapangan tentang suku-suku gitu. Oh ya, mungkin awalnya nih agak bingung ya tentang politeisme monoteisme tuh. Jadi jangan dibayangin bahwa politeisme tuh banyak agama otomatis kayak banyak Tuhan gitu, kayak 5 agama jadi ada 5 Tuhan. Enggak. Yang dimaksud politeisme di sini tuh dari satu kepercayaan, dari misalnya kita ambil dari suku pedalaman gitu, dalam sistem agama mereka, dalam sistem religi mereka, apakah mereka tuh hanya menyembah zat yang satu, atau dalam sistemnya tuh mereka tuh menyembah beberapa zat gitu. Nah, itu yang disebut politeisme. Jadi dalam lingkup satu agama gitu ya, satu kepercayaan, bukan banyak kepercayaan jadi politeisme gitu, bukan. Yang monoteisme juga berarti gitu ya, dalam satu lingkup kepercayaan, lingkup satu agama hanya ada satu yang disembah. Nah, oke. Balik lagi ke Dr. Abdullah Umar Faruk ini. Dia mengatakan bahwa sebenarnya tuh monoteisme yang pertama bukan politeisme. Nah, kita tahu bahwa manusia pertama itu Nabi Adam. Bahkan orang kafir, orang Kristen, orang Hindu, orang apapun, mereka tahu nama Adam. Mereka tahu nama Adam, mereka tahu nama Nuh gitu ya. Tetapi pada praktiknya ya sekarang gitu, jadi politeisme itu. Nah, sebenarnya tuh dari suku-suku yang primitif itu tadi kita bisa tahu pemikiran-pemikiran mereka itu pasti sama dengan nenek moyangnya. Begitu juga kita gitu.
Nah, begitu begitu juga kayak kita gitu. Nah, sebenarnya awalnya tuh monoteisme dari Nabi Adam itu sendiri. Nah, cuman makin kesini itu sampai Nabi Nuh gitu ya terjaga. Nah, cuman makin dari Nabi Nuh ke sini itu banyak penyimpangan-penyimpangan dari adanya berhala gitu. Nah, jadilah di situ mulai tumbuh tuh ada yang namanya Yahudi, Nasrani, terus Islam. Jadi terkesannya tuh makin kesini tuh jadi kayak makin banyak agama dan makin banyak juga Tuhan terkesannya gitu. Nah, tapi sebenarnya itu akarnya tuh jadi segitiga gitu. Awalnya tuh satu, cuman ke bawahnya tuh jadi melebar. Nah, ini adalah teori bantahan tentang orientalis barat mengatakan bahwa yang pertama itu politeisme, bukan monoteisme. Ini sebenarnya free untuk bahan diskusi sih ya. Kalau saya juga salah, kalau teman-teman punya pendapat yang lain yang berbeda gitu tentang kayak asal usul awal mula agama tuh apa sih gitu. Kayak saya juga pernah lihat konten di ya di sosmed gitu, ada pertanyaan bahwa kayak apa sih bang kalau misalnya Tuhan itu cuma satu, kenapa ada 5 agama gitu. Itu tuh sebenarnya tuh ada juga dari dalil Al-Quran tuh, surat Al-Maidah kalau nggak salah. Jadi sesungguhnya apabila Allah berkehendak akan aku jadikan kalian satu umat saja gitu. Tapi kan nggak, kita beragam ini tuh untuk saling mengenal. Terus juga ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 213 kalau nggak salah tuh, kanan nasu ummatan wahidatan. Jadi sesungguhnya tuh zaman dulu tuh umat itu ya satu gitu. Yang mulai terjaga tuh dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh tuh ya satu umat gitu. Tauhidnya itu lagi, monoteismenya itu lagi. Terus juga ada di surat apa ya saya lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa makana nasu illa ummatan takhtalafu. Walau kana astagfirullah, lupa lagi. Jadi artinya tuh, jadi dulunya tuh manusia itu adalah satu umat. Ketika mereka memperdebatkan sesuatu, walaupun apa yang mereka perdebatkan tuh sudah ada apa ya, takut salah. Nah, wa makanan nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu walau kana kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yaktalifun. Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih, kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Surat Yunus ayat 19. Nah, jadi sebenarnya itu Al-Quran sama bukti konkret yang ada tuh itu nyata gitu ya. Tinggal balik lagi ke kitanya, ke teman-teman, ke semuanya, mau menerima itu atau enggak. Oke? Free asking and stay curious.